Halo, semangat pagi, semangat belajar semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran jarak jauh tanggal 18 Agustus 2020 dari modul tema 1 subtema 4 ya, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Pertama-tama yang akan kita pelajari dari modul tema 1 subtema 4 adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pembahasan kalimat penolakan. Apa ya maksudnya kalimat penolakan? Bagaimana ciri kalimat penolakan tersebut? Dan bagaimana cara menuliskan kalimat penolakan? Yuk kita perhatikan sama-sama. Pertama-tama, Bu Christine memiliki sebuah gambar. Coba perhatikan gambarnya ya. Nah, ternyata gambarnya ada dua orang anak. Yang satu, si anak yang besar, hendak membuang sebuah kantong di sungai. Kantong apa ya isinya ya? Coba kita perhatikan percakapan yang ada di atasnya ya. Si anak yang hendak membuang kantong di sungai berkata, "Adik, yuk kita buang saja sampahnya di sini. Mumpung sedang sepi dan tidak ada yang melihat." Ternyata dia hendak membuang sampah di sungai loh. Kira-kira adiknya mau apa tidak ya? Yuk kita perhatikan. Jawab si adik adalah, "Aku tidak mau. Membuang sampah di sungai itu menyebabkan banjir. Ikan-ikan akan banyak yang mati nantinya." Nah, ternyata si adiknya tidak mau loh diajak membuang sampah di sungai. Dia menolak. Perhatikanlah penjelasan Bu Christine berikut ini. Kalimat ajakan si Bayu. "Adi, yuk kita buang saja sampahnya di sini, mumpung sedang sepi dan tidak ada orang yang melihat." Ada kata yang Bu Christine cetak tebal di situ dan di-highlight, yaitu kata yuk, yang merupakan ciri dari kalimat ajakan. Sedangkan kalimat penolakan jawaban Adi adalah, "Aku tidak mau. Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan banjir." Ada kata tidak mau yang Bu Christine cetak tebal dan highlight di situ. Tahukah kamu bahwa jawaban Adi yang berkata bahwa aku tidak mau merupakan ciri dari kalimat penolakan. Jadi, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan seseorang untuk tidak menerima atau mengabulkan ajakan, seperti yang dilakukan si Adi tadi. Dia tidak menerima ajakan Bayu untuk membuang sampah di sungai dengan mengatakan, "Aku tidak mau." Dan disertai dengan alasan bahwa membuang sampah di sungai itu berbahaya. Jadi, adapun ciri kalimat penolakan antara lain dalam kalimat penolakan biasanya terdapat kata tidak mau, tidak usah, tidak bisa, atau tidak suka. Biasanya juga dalam kalimat tersebut ada juga yang diawali dengan kata maaf. Dengan tujuan, bila ada kata maaf ini tidak menyinggung perasaan orang yang mengajak karena sudah menolak. Dan jangan lupa, harus disertai dengan alasan kenapa kamu menolak ajakan tersebut. Jadi, jika kamu mengungkapkan kalimat penolakan, tidak hanya mengatakan aku tidak mau, aku tidak bisa, aku tidak suka. Namun, harus disertai dengan alasan. Nah,
Tugas kalian hari ini adalah selesaikanlah modul tema 1 subtema 4 muatan bahasa Indonesia, halaman 6. Lalu, lanjutkan dengan mengerjakan diktat tema 1 subtema 4 halaman 143 bagian bawah. Dan satu lagi, kerjakan juga diktat tema 1 subtema 4 halaman 170. Selamat mengerjakan yang teliti ya. Baik, sekarang kita beralih ke muatan pelajaran matematika. Kita akan belajar muatan matematika dari tema 1 subtema 4 dengan materi pembahasan penjumlahan, pengurangan, dan operasi hitung campur bilangan berjajar 3. Jika kalian kemarin sudah mengerjakan dan belajar penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan hanya 2, sekarang kita akan menggunakan semuanya penjumlahan, pengurangan, sekaligus berjajar 3. Perhatikan ya, dalam melakukan pengurangan dan penjumlahan campuran, maka jika ada yang berjajar 3, yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah 2 bilangan di depan. Perhatikan sekali lagi. Dalam menghitung penjumlahan, pengurangan, dan operasi hitung campur itu maksudnya penjumlahan dan pengurangan. Dalam bilangan berjajar 3, maka kerjakanlah secara berurutan atau kerjakan terlebih dahulu dari depan, 2 bilangan dari depan. Nah, hasil dari 2 bilangan paling depan akan dihitung kembali dengan bilangan yang paling belakang. Sekarang perhatikan contoh penjumlahan bilangan berjajar 3 berikut ini. 244 ditambah 231 ditambah lagi 125. Berapakah hasilnya? Kita hitung sama-sama ya. Selesaikanlah terlebih dahulu 244 ditambah 231. Iya. 244 ditambah 231 hasilnya 475. Kemudian hasil 475 ini masih dijumlahkan lagi dengan 125. Jadi penjumlahan ketiganya adalah 600. Demikian juga teknik untuk pengurangannya. Kalian selesaikan terlebih dahulu 568 yang dikurang dengan 123. Dan dikurang lagi 225. Selesaikan dulu 568 dikurang 123. Hasilnya adalah 445. 445 dikurang lagi 225 yang hasil akhirnya adalah 220. Jadi harus diselesaikan 2 angka dari depan dulu ya. Sekarang kita masuk ke operasi hitung campur. Prinsipnya tetap sama. Selesaikan dulu 2 bilangan yang di depan. 377 dikurangkan dulu 115. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 262. Lalu 262 belum selesai. Masih dihitung lagi dengan menjumlahkannya dengan 108. Hasilnya adalah 370. Bu Christine ulang lagi ya. Jadi prinsipnya tetap sama. Untuk pengurangan, penjumlahan, ataupun hitung campur yang berjajar 3, maka kalian harus menyelesaikan 2 bilangan yang di depan terlebih dahulu. Maka setelah selesai menghitung 2 bilangan yang di depan, hasilnya masih dihitung lagi dengan bilangan yang di belakang sendiri. Sekarang kalian harus mencobanya sendiri.
ada penugasan dari Bu Christine. Coba kalian kerjakan dengan teliti. Tugas hari ini untuk matematika adalah kerjakanlah modul tema 1 subtema 4 halaman 9. Lalu, lanjutkan dengan diktat tema 1 halaman 160. Selamat mengerjakan semuanya.